Haleluya. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini atas segala kebaikan Tuhan dan kasih-Nya yang terus tercurah dan mengalir di sepanjang kehidupan kita. Amin. Saya percaya dimanapun saat ini kita berada, penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan tetap ada menyertai kita. Amin. Mari pada pagi hari ini saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun saat ini kita berada. Mari kita bersatu di dalam doa. Biarlah pada pagi hari ini kita boleh sama-sama merasakan akan hadirat Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang begitu mengasihi setiap kami. Engkau Allah yang teramat baik Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Dengan apa kami harus membalas segala kebaikan-Mu ya Bapa. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, ini setiap kami, dimanapun saat ini kami berada, biarlah kami boleh bersatu hati. Kami mau menyembah, memuji kebesaran nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap untuk menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur punya Allah yang seperti itu. Haleluya.
tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Haleluya. Melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Mari umat Tuhan, mari kita mau bersuka cita di dalam Tuhan, sebab kasih-Nya mengalir bagi setiap kita. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, terpujilah namamu Yesus. Masuk sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, agar patah semangatku, agar hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita
kasih ya Tuhan, terima kasih. Pujilah namamu Yesus. Sebab Engkau Allah yang layak untuk terima pujian dan penyembahan. Haleluya. Ajari kami Tuhan untuk memiliki hati sebagai seorang hamba yang mau taat dan setia di dalam Tuhan. Haleluya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Yesus Tuhan, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa.
Tuhan, kami butuh Engkau saat-saat ini. Hari-hari ini kami membutuhkan kuasa-Mu, kekuatan-Mu Tuhan. Kami membutuhkan perlindungan-Mu. Tapi saat ini kami mau duduk manis mendengarkan suara isi hati-Mu. Apa yang ingin Kau sampaikan, sampaikan saat ini Tuhan. Apa yang ingin Bapa kehendaki, sampaikan saat ini Tuhan. Kuasai waktu ini. Sekalipun kami mau menonton ibadah ini, kami bukan cuma sekedar menonton Tuhan. Karena yang berbicara adalah Allah. Allah Bapa sendiri yang menguasai waktu kami. Maka firman-Mu tidak akan menjadi sia-sia. Maka firman-Mu akan menjadi kekuatan untuk setiap kami yang ada di rumah, yang menonton video ini akan diberkati. Dalam nama Yesus kami tolak segala roh penghambat, roh yang mencuri benih firman-Mu di dalam nama Yesus. Saat ini kuasai hamba-Mu. Urapi Tuhan setiap kami, kuasai jemaat-Mu yang ada di rumah, kuasai kami semua Tuhan, sehingga kami bisa mengerti isi hati-Mu. Kami mau duduk manis, mau dengarkan firman-Mu dan beribadah kepada-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan siap mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Shalom saudara. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, malam, dan dini hari. Karena video ini kita akan premierkan mulai pukul 1 pagi. Mungkin saudara pengen mencoba ibadah pagi-pagi, silakan. Jam 1 pagi, jam 2 pagi. Tapi yang jelas pada saat ini, saya nggak bisa ngomong pada malam hari ini, kita syuting saat ini pada malam hari ini. Kita di dalam dimensi waktu kekekalan saudara. Bayangkan saya ngomong saat ini saya mewakili pagi, siang, sore, malam, bahkan dini hari. Ini saat-saatnya di mana anak Tuhan diuji kesetiaannya, diuji imannya, diuji rasa percayanya kepada Tuhan. Saat ini kota kami, Sidoarjo sedang melakukan PPKM. Saya lupa singkatannya apa. Lupa saudara, saya berusaha ingat-ingat PPKM. Ya lupa saya, sudah lewat. Yang jelas nanti saya akan tampilkan singkatannya apa. Yang jelas akses menuju kota itu ditutup semua. Sehingga orang yang bisa masuk Sidoarjo, sebenarnya nggak ada yang bisa masuk Sidoarjo saudara. Orang yang bisa keluar dari Sidoarjo untuk balik lagi dia harus muter seluruh kota. Sampai saya ini mikir gini, lama-lama ini yang boros bensinnya saudara, yang lama-lama yang boros ini bahan bakarnya. Saya muter, saya cari. Ada satu saat darurat, saya keluarkan kartu pendeta saya, ternyata masih berkuasa kartu pendetanya saudara. Saya diberi akses. Gereja saya di KH Mukmin Pak. Nomor berapa kita ya Mas ya? D3 nomor 9, Citra Indah. Oke, silakan. Lah gimana? Kita mau dari arah rumah saya yang di pinggiran kota Sidoarjo mau masuk ini ditutup. Dari kota, dari tol turun tol, saudara turun keluar tol Sidoarjo itu ditutup. Harus lewat Tanggulangin. Katanya sebenarnya lagi Tanggulangin ditutup. Lama-lama nanti kita pulang ke Sidoarjo lewat Malang saudara. Jadi harus ke Malang dulu baru balik ke Sidoarjo. Aduh sungguh Malang bener nasib. Enggak, tapi kita semua menjadi pintar. Dalam keadaan sekatan ini PPKM banyak saudara orang yang menjadi lebih pintar. Lebih hebat enggak belajar ngersulo, maksudnya nggak mudah ngersulo. Ngersulo itu bahasa Inggrisnya dari ngomel, bahasa Inggrisnya dari komplain, bahasa Inggrisnya ngersulo. Tema kita pada hari ini adalah rendah hati membawa kesembuhan. Rendah hati membawa kesembuhan. Loh kok bisa Pak Hani? Oke kita buka dulu PowerPoint-nya, nggak apa-apa di sini kelihatan separuh. Kalau di sisi saya, nanti saya akan coba tampilkan di layar. Saya yang akan editkan saudara. Dalam Amsal 18 ayat 12 saudara bisa lihat di layar HP masing-masing full screen. Tinggi hati mendahului, katakan apa? Kehancuran. Apa? Saudara, tinggi hati mendahului kehancuran. Tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan.
Bahasa aslinya saya nggak akan bahas, saudara cari sendiri, belajari sendiri. Tapi kerendahan hati bahasa Inggrisnya adalah humility. Apa sih humility itu, saudara? Humility itu adalah kerendahan hati. Apa sih humility? Dalam kata humility, di situ sangat dekat sekali dengan kata human. Apa sih human itu? Human itu adalah manusia. Bahkan humility ini dekat dengan kata aslinya, yaitu bukan kata aslinya, mendekati dengan kata bahasa Inggrisnya itu humus. Saudara tahu apa humus? Sisa makanan atau sisa tanaman, sisa pepohonan yang diurai di dalam tanah menjadi bagian dari tanah, menjadi bagian daripada kesuburan tanah. Atau humus itu tanah itu sendiri. Manusia terbuat dari tanah. Dihembusi, dibentuk oleh Allah, kemudian dihembusi nafas hidup Tuhan. Nafas hidup Allah. Kata humility ini unik. Loh, kok bisa unik? Kerendahan hati ini bicara mengenai kita menjadi manusia. Katakan, menjadi manusia. Tulis di kolom komentar di bawah. Atau kalau yang di layar lagi nonton, ketik aja gak apa-apa. Kalau kali ini gak ada hadiahnya, saudara, agak kesulitan baginya kemarin. Ditulis di bawahnya, menjadi manusia. Jadi kerendahan hati membuat kita menjadi manusia. Belajar dulu, saudara, kenapa bisa kerendahan hati membawa kesembuhan. Lanjut. Ada sebuah cerita mengenai perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai. Tanda kerendahan hati yang harus saudara miliki dulu. Tidak merasa lebih dari orang lain. Dikeluarkan aja di ini, bisa nggak? Di ini. Lukas 18 ayat 9, Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Coba dikeluarkan di layar kalau memungkinkan. Oke. Saya akan bacakan nanti di layar saudara akan kita berusaha tampilkan full screen. Lukas 18 ayat 9, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Perhatikan. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Simak, saudara. Ada dua orang, berapa orang? Tulis di komentar, 2 orang. Pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi. Ya. Dan yang lain pemungut cukai. Farisi dan pemungut cukai. Ini panjang, saudara. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Ini orang Farisi. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Lanjut. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Pemungut cukai berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Nunduk, saudara. Pemungut cukai. Gak tahu minder atau dia merasa rendah diri. Ini nanti beda rendah diri sama rendah hati. Melainkan dia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ayat 14. Aku berkata kepadamu. Ini kata Yesus. Kata Yesus. Perhatikan. Ayat 14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan. Pemungut cukai. Dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saya ulang lagi di ayat 14. Mungkin ada di PowerPoint-nya. Coba. Di ayat 14. Ya. Balik ke PowerPoint. Yang Lukas 18 ayat 14. Saya highlight di situ. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, salah satu tanda daripada kerendahan hati tidak merasa lebih dari orang lain. Kenapa COVID ini, corona ini merajalela di Indonesia? Kejadiannya adalah dari titik vaksin. 1. Ketika orang merasa sudah divaksin, dia merasa kuat. Saudara tahu, orang kalau sudah divaksin masih bisa kena corona, masih bisa sakit. Sama seperti flu. Corona itu adalah jenis daripada virus yang bermahkota, itu sama kayak virus flu. Petentang-petenteng, aku harus divaksin. Saya sudah divaksin. Saya nggak bisa kena corona, saya nggak masalah, saya nanti lebaran. Saya kejar vaksin, saya lebaran jalan-jalan.
Akhirnya beneran, dugaan daripada pemerintah terjadi. Terjadi ledakan sampai hari ini. Dari zona kuning, oranye, merah, hitam, habis itu gak tahu saudara. Habis hitam zona apa lagi kita ini. Tapi COVID itu nyata. Yang lalu saya di saat teduh, saya cerita mengenai ular berbisa saudara. Ular berbisa itu mematikan kalau dipegang saudara. Kalau nggak tahu caranya. Itu kalau sekali gigit bisanya bisa mematikan orang. Tapi kalau saudara tidak mentaati aturan yang diajarkan oleh pawang, tidak mendengarkan pemberitahuan di kebun binatang, jangan masukkan tangan ke dalam akuarium. Di situ ada ular berbisa, nyoba saudara. Karena apa? Merasa lebih hebat dari orang lain. Dilihat, aku ini gak akan mati, ular apa sih? Dimasukkan saudara tangan saudara ke situ. Dicakotlah saudara sama ular berbisa. Dicopotlah masker saudara, ketemu sama orang-orang. Saudara gak tahu yang ditemuin adalah orang-orang yang ternyata OTG. Tahu saudara OTG? Orang tanpa gejala. Ternyata membawa virus COVID. Saudara mulai merasa meriang, demam. Karena apa? Tidak ada kerendahan hati. Justru menjadi penularan, menjadi wabah, pagebluk. Apa istilahnya? Pagebluk ya. Kalau orang Jawa itu, pagebluk. Wabah kematian. Saya kasih tahu COVID ini bukan kutukan saudara. Ini murni wabah, ini virus. Apapun tujuannya, gak usah dicari-cari. Kita cukup patuh, cukup rendah hati, tidak merasa lebih hebat dari orang lain. Yang sudah pernah kena COVID pasti bisa kena lagi. Cuman gak separah sama daripada yang gak divaksin. Saya hari ini tadi ketemu sama orang. Saya tanya, Mas, wis vaksin? Gak, aku gak wani vaksin. Apa? Engkau mati. Loh, saya kaget. Memang dampak efek samping daripada vaksin ke beberapa orang itu berbahaya, saudara. Terjadi pengumpalan darah dan terjadi demam. Kalau orangnya gak siap dengan gak tahu obat-obatannya, saya pun waktu divaksin pertama kali saya mengalami greges. Gak greges saudara, demam kayak mau tipes. Saya panik juga waktu itu. Tapi saya minum obat, saya minum aspirin untuk mengencer darahnya. Kalau mau di rumah gak ada aspirin, langsung goreng bawang putih atau apa, jangan sampai kering dimakan. Bawang putih itu juga pengencer darah. Kemudian minum paracetamol, bisa tidur. Sehari, 2 hari, 3 hari, hilang. Maksudnya demamnya hilang, bukan orangnya yang hilang saudara. Saya masih menunggu vaksin kedua, sudah divaksin. Dan di vaksin kedua gak terpengaruh apa-apa karena sudah terbentuk antibodinya. Tapi saya tetap kemana-mana berusaha menggunakan masker. Saya tetap kemana-mana berusaha komunikasi dengan pekerja saya di tempat terbuka. Saya masih bukan takut saudara, saya gak takut ular. Tapi saya takut digigit ular. Saya bukan berarti gak takut COVID atau takut sama COVID. Ini bukan soal takut gak takut. Tapi ini bicara kerendahan hati, mau patuh gak? Saudara meremehkan gak? Ini loh yang menyebabkan Indonesia gak sembuh-sembuh saudara. Sombong. Paham saudara? Saya marah-marah ini di khotbah ini. Gak marah-marah gimana saudara? Setiap hari di Facebook, innalillahi wa innalillahi roji'un. Turut berduka cita, turut berbelasungkawa. Aduh itu hampir setiap hari. Dan yang kasihan itu nenek kakek yang umur 60 ke atas. Sudah meninggal kehabisan peti lagi. Sampai salah seorang pemain musik kita ini harus membikinkan peti saudara. Sudah gitu, nggak dapat peti, antri lagi dimakamkan saudara. Kalau dulu orang nonton bioskop antri saudara. Kalau sekarang mati aja antri saudara dimakamkan. Aduh Tuhan Yesus, saya sedih sekali jujur aja. Bukan marah-marah saudara, sedih. Kita mau sembuh, kita mau Indonesia sembuh, kita harus belajar rendah hati dulu. Jangan merasa lebih hebat, jangan jadi orang Farisi. Ini cuma sekedar urusan bait Allah. Tapi banyak dari kita merasa lebih daripada orang lain. Yang berikutnya, orang yang merasa lebih memiliki hati yang rendah hati, yang memiliki kerendahan hati, itu apa adanya. Saudara tahu apa adanya? Kalau memang saudara ini terpapar COVID, jujur aja gak apa-apa. Ada seorang tiba-tiba jalan-jalan di hutan, dia melihat seekor ulat. Lucu sekali saudara. Dipeganglah ulat itu. Dia lupa kalau dia punya alergi terhadap bulu ulet.
Itu ulet bulu saudara, yang ini. Dipegang. Wah lucu. Sampailah dia di rumah, tiba-tiba dia mengalami bengkak seluruh tubuh sampai mengalami sesak. Saudara tahu apa? Karena orang ini merasa dia adalah seorang petugas kebun binatang atau petugas insek, ilmu insektisida atau ilmu serangga. Dia di rumah aja, dia berusaha mengatasi keadaannya. Enggak kok, ini paling cuman saya alergi sama makanan. Enggak tahan, akhirnya ke dokter. Saudara tahu apa? Karena dia sudah merasa hebat dengan ilmunya, dia enggak mau mendengarkan keluarganya. Salah satu cirinya orang apa yang tidak rendah hati itu apa saudara? Apa hubungannya sama ini? Dia merasa lebih hebat. Kenapa kok COVID ini menyerangnya justru orang-orang yang di kantor, yang awal-awal ya serangannya. Justru menyerang orang-orang yang apa namanya? Yang ada di perkantoran full AC. Sekarang itu kita ini di masa di mana semuanya itu materialistis, hedonis. Saya tulis gini. Kerendahan hati tidak merasa sikapnya tidak berubah terhadap keluarga dan teman-temannya meski sudah kaya, punya jabatan dan tenar. Tidak semena-mena terhadap orang yang lebih lemah, ramah terhadap semua orang. Saudara tahu apa? Ketika orang ini sekarang mengikuti tren di internet, YouTube, hedonis. Kalau enggak mentereng, kurang hebat. Memamerkan kekayaannya, memamerkan kesuksesannya. Bahkan saya pernah lihat salah satu video di channel YouTube, balapan jadi sultan saudara. Tahu apa? Besar-besaran nilai ATM. Dimasukkan ATM yang satu, berapa nilainya rekening hari-hari? 700 juta pak, wih, gitu, satu orang. Yang satunya, jegrek, saya cuman 30 sekian juta. Oh ya sudah, tiba-tiba muncullah satu orang yang punya satu kosmetik itu, masuk 2,8 M ATM sehari-hari. Wah itu langsung ditepuk tangani satu Indomaret itu. Wah, apa yang sudah dilakukan? Ayo ditraktir semua satu Indomaret. Wah ditraktir semua. Jadi saya melihat di sini kita ini sedang diberikan satu image dalam masa-masa ini, yaitu tidak menjadi human, tidak menjadi diri kita sendiri. Gak apa adanya. Gak apa adanya, bahkan orang sekarang menganggap COVID itu aib. Bukan aib saudara. COVID itu penyakit, bukan aib. Orang sakit ya semua orang bisa sakit. Gak ada bedanya dengan flu. Orang takut, saya gak mau diswab, saya gak mau di COVID kan. Baru tadi pagi ada yang ngomong di WA saya. Ini loh yang menyebabkan Indonesia tidak bisa sembuh. Karena kita tidak apa adanya. Kita ini sedang diprogram dengan internet bahwa kita harus menjadi sultan, orang yang kuat. Gak mau jujur sama tetangga. Sampai kasihan itu Pak RT-nya. Nyari ambulan. Sampai akhirnya kesulitan. Nyari ambulan saudara. Sudah nyari ambulan, kejadiannya kemudian untuk memakamkannya bingung. Mau dimakamkan di desa, mau memakamkan di Praloyo atau dimakamkan di tempat. Akhirnya repot. Tidak semena-mena terhadap orang yang lebih lemah, ramah terhadap semua orang. Lanjut ya. Nah ini, yang kedua. Mau mendengarkan masukan. Ini yang poin yang supaya kita semua sembuh. Pak, kalau bapak mulai greges, bu, kalau ibu mulai greges, mas, mbak, koko, cece, mulai greges, tenggorokannya nggak enak, kemudian demam, swab antigen. Nggak usah takut, swab itu murah ya sekarang ya kalau nggak salah. Bisa orang datang ke rumah, kontak puskesmas, kontak RT, nggak usah malu. Minimal saudara tahu keadaannya. Hei saudara-saudara yang kasih, ingatlah sebenarnya cepat untuk mendengar tapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Si pencemooh tidak suka ditegur orang, ia tidak mau pergi kepada orang bijak, nggak mau dengerin dokternya. Saya berusaha hubungkan kerendahan hati ini dengan kejadian kenapa Indonesia nggak bisa sembuh. Orang Indonesia itu sombong-sombong. Ngapain cuci tangan, ngapain kemana-mana hand sanitizer, nanti nguntungin pabrik alkohol. Aduh, benar. Jadi gak mau ikut aturan saudara. Saya ngomong India ya. India ini kalau ngelihat culture-nya saudara. Aduh istimewa bener culture-nya. Super jorok bener. Saya ngelihat video makanannya tapi makanannya itu kayaknya enak-enak saudara.
tapi di remet-remetnya itu pakai tangan. Habis dia garuk-garuk mukanya itu remet-remet pakai tangan. Habis garuk-garuk keleknya itu remet-remet makanan pakai tangan. Ya, ketika ditegur oleh dinas, loh ini rahasianya, makanya makanannya jadi sedap. Makanya makanannya jadi enak. Karena kenapa? Kena keringetnya, bonus garam saudara dari keringet. Loh kok bisa rasanya enak? Dapat bonus kecut dari keringet. Waduh benar gak bisa ditegur. Ini yang menyebabkan Indonesia gak bisa sembuh. Lanjut. Orang yang rendah hati, selain mau mendengarkan masukan, mau diajar mendengarkan didikan orang tua. Orang yang lebih tua atau orang yang lebih senior, orang yang lebih mengerti. Jadi kalau ayat di Amsal 1 ayat 8, hei anakku dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Mama saya bilang, musim-musim kayak gini jangan minum es batu. Kok minum es batu? Minuman dingin, hindari es. Saya membiasakan diri saudara, hari-hari ini saya menggunakan teh anget, kadang jahe, di rumah kadang kopi kalau pagi. Saya kasih tahu satu hal, saudara yang nonton video ini, air hangat itu adalah untuk pengencer dahak yang paling natural. Kedua, air hangat itu adalah anti-inflamasi. Apa yang anti-inflamasi? Anti-inflamasi atau inflammatic agent. Tujuannya apa? Dengan air hangat, peradangan di tenggorokan ini menurun. Gak usah dicampur garam. Karena kalau nanti yang hipertensi kasihan saudara. Gak usah dicampur garam, kalau maunya saudara mengalami diare baru campur garam. Ini saya kayak jadi ngasih tips trik ketika khotbah gak apa-apa. Karena ini menjadi edukasi supaya kita semua sembuh. Saudara gak enak tenggorokannya, gak usah kesusu minum obat. Minum air hangat dulu aja. Hindari es. Apalagi siang-siang panasnya kayak gini, hindari es. Saya siang-siang saya minum air panas sampai saya keringetan gini. Supaya apa? Tubuh metabolisme jalan. Sebenarnya itu sama seperti yang diajarkan oleh orang tua saya. Kebetulan orang tua saya almarhum dokter, gembala kita. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Lanjut. Yang terakhir yaitu jangan sok pintar. Jangan sok pintar saudara. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Jangan menganggap dirimu pandai, mau menerima masukan, kritik yang membangun, belajar menghargai pandangan orang lain. Apapun musim-musim ini saudara, kita mesti paham. Apapun informasinya, ikuti. Apapun perintahnya, protokol kesehatan, ikuti. Maka saudara akan selamat. Hari-hari ini sebenarnya COVID ini juga sedang menguji kerendahan hati kita. Sedang menguji apakah kita ini punya kesatuan. Apakah kita sedang mencari kepentingan diri kita sendiri? Yang terakhir, yang ketiga. Tanda kerendahan hati mau bekerja sama. Saudara mau bekerja sama supaya Indonesia sembuh, bukan cuma sekedar berdoa. Tapi kita bekerja sama. Kemana-mana pakai masker saudara. Ini sebenarnya saya bisa copot karena di sekitar saya jauh-jauh sekali. Radiusnya ada mungkin 3 meter ya. 3 meter, aman saudara. Ngomong sama orang gak usah deketan. Kalau jelas-jelas saudara istilahnya pengen memiliki perlindungan, jangan mencobai Tuhan. Tahu apa itu mencobai Tuhan? Jelas-jelas di situ ditulis, awas anjing galak suka menggigit. Wah saudara, aku punya Tuhan yang besar. Saudara lompat ke pagar. Masuk kok lompat ke pagar kan maling ya saudara. Maksudnya masuk ke dalam pagar. Dicakot saudara sama anjing rabies itu. Jangan mencobai Tuhan. Kita harus bersatu. Malam hari ini saya mengajak kita semua bersatu. Kerjasama. Antar jemaat saling menopang. Kemarin saya sedih sekali saudara. Ada seorang jemaat kita, waktu pertama kali demam, itu kontak dengan ibu gembala. Dan sudah dikasih tahu swab.
Enggak Bu, saya cuma tipes. Aduh, ternyata benar saudara, meninggal 2 hari yang lalu ya Mas ya. 2 hari yang lalu. Keluarganya nelpon saya tanya, gimana kejadiannya? Enggak boleh sama suaminya katanya tes swab. Coba tahu dari awal Tuhan Yesus benar, sedih saya. Coba tahu dari awal itu adalah COVID. Banyak dari kita yang diselamatkan loh saudara. Ngaku, Bu saya positif. Langsung sama ibu gembala kita ini seorang farmasi juga. Karena dulu suaminya almarhum, bukan dulu ya, tetap sampai sekarang pun suaminya almarhum dokter. Bapak saya dokter. Jadi obat-obatan sangat menguasai. Bu beli obat ini, enggak ada saya kirim. Jadi mama itu, ibu gembala punya stok di rumah. Dibagikan, sekarang tinggal dikit stoknya buat jaga-jaga untuk keluarga. Dibagikan, dikirim. Pakai Gojek. Supaya apa? Kita semua diselamatkan. Jadi jujur, untuk saudara sembuh, saudara butuh kerendahan hati. Untuk saudara sembuh, saudara harus ada kesatuan, kekompakan. Oke, firman Tuhan sampai sini selesai. Sampai sini selesai, saya rasa cukup. Gak usah ditampilin yang itu. Saya ada satu lagu saudara. Lagu ini tiba-tiba muncul lagi, itu kurang lebih lagu ini saya dapat setahun yang lalu. Waktu saya dengar jemaat ada yang meninggal. Waktu saya membaca di FB ada yang meninggal. Turut berduka, turut berbelasungkawa. Saya tiba-tiba dengar lagu ini dan saya pengen berdoa untuk Indonesia ini bisa sembuh. Untuk bangsa ini bisa sembuh. Kita butuh kerendahan hati, butuh kesatuan hati. Saya undang untuk singer dan praise and worship. Lagunya sederhana saudara. Saudara bisa ikuti dulu pelan-pelan. Saat badai datang, gelap pun mencekam, kami tahu Engkau ada. Saat kota kami, saat bangsa kami mengalami yang tak ku mengerti Tuhan, ini waktumu, lakukan kuasa-Mu. Kami berdiri memohon belas kasihan-Mu Tuhan atas kota dan bangsa kami. Kami berdiri mengangkat tangan dan berseru kepadamu. Pulihkan kami, tolonglah kami, ku berdoa dan Engkau sembuhkan. Mari bersama-sama nyanyikan lagu ini dari awal. Saat badai datang, gelap pun mencekam, kami tahu Engkau ada Tuhan. Saat kota kami, saat bangsa kami mengalami yang tak ku mengerti, ini waktumu, lakukan kuasa-Mu.
yang mau dipulihkan, yang mau disembuhkan, yang mau diselamatkan, arahkan tanganmu ke layar HP-mu, arahkan tanganmu ke layar TV-mu, ke arah video ini. Allah yang kita sembah adalah Allah yang menguasai ruang dan waktu. Dialah Alfa dan Omega dan omnipresent. Bisa hadir di saat ini, bisa hadir di nanti, bisa hadir di masa depan, bisa hadir di tempat ini, dan bisa hadir di rumah saudara. Mari kita angkat tangan kita. Bapa, kami berdoa Tuhan, untuk kami yang mengangkat tangan kepadamu, kami berseru kepadamu Yesus. Kami berseru kepadamu Tuhan. Kami berseru kepada Allah Bapa kami. Kami minta Indonesia sembuh Tuhan. Kami bawa kota kami Sidoarjo dan sebutkan kotamu masing-masing. Disembuhkan Tuhan dari corona Tuhan. Disembuhkan dari COVID-19 Tuhan. Kami semua yang terpapar akan disembuhkan ketika melihat video ini. Ketika kami mengangkat tangan Tuhan. Siapapun kami memanggil nama Yesus di surga. Siapapun kami memanggil kuasa Yesus. Dan kami sedang diselamatkan. Kami sedang dilindungi. Kami sedang diluputkan. Dan kami sembuh Tuhan. Dan kota kami sembuh Tuhan. Dan bangsa kami sembuh Tuhan. Kami percaya Tuhan. Saat kami rendah hati, kami mau mengakui dosa kami. Kami mau mengakui kesalahan kami. Kami mau mengakui ketidakrendahan hati kami. Maka Tuhan akan pulihkan kota kami, pulihkan keadaan kami, pulihkan keluarga kami, pulihkan bangsa kami. Oh Yesus. Haleluya. Kami berdiri memohon belas kasihan-Mu Tuhan atas kota dan bangsa kami. Kami berdiri mengangkat tangan dan berseru kepada pulihkan kami, tolonglah kami, ku berdoa dan Engkau sembuhkan. Kami berdiri memohon belas kasihan-Mu Tuhan atas kota dan bangsa kami. Berdiri mengangkat tangan dan berseru kepadamu. Pulihkan kami, pulihkan kami. Amin. Kami pulih Tuhan. Kami ditolong Tuhan. Pulihkan kami. Kami sembuh Tuhan. Kota kami sembuh. Indonesia sembuh Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati-Mu. Untuk kami sembuh, kami mau belajar rendah hati. Untuk kami sembuh, kota kami sembuh, kami mau bersatu di dalam kerendahan hati. Kami mau jujur dengan keadaan kami Tuhan. Kami mau bertobat secara massal Tuhan. Sepakat kami semua mau rendah hati mengakui keadaan kami. Kami mau jujur dengan keadaan kami. Bahwa kami tidak kuat tanpa Yesus. Bahwa kami tidak kuat tanpa perlindungan Tuhan. Kami tidak kuat kalau Tuhan sendiri yang gak sembuhkan dan pulihkan. Kami butuh Engkau Tuhan Yesus.
Saat ini semua yang menonton video ini akan disembuhkan. Saat ini semua yang menonton video ini akan dilindungi di dalam nama Yesus. Yang semua yang nonton video ini di dalam nama Yesus akan disertai, diluputkan dari segala roh maut di dalam nama Yesus. Materaikan isi hatimu, firman-Mu di dalam hati kami, sehingga kami menjadi hidup, kami bangkit, dan kami sembuh Tuhan. Kami sembuh. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap firman yang sudah disampaikan. Terima kasih Tuhan. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hambanya. Kami berterima kasih kepada Kohani, kiranya Tuhan Yesus memberkati lebih lagi. Kami akan membacakan beberapa pengumuman. Kami mengucapkan selamat bagi yang berulang tahun minggu ini kepada Bapak, Ibu, dan Saudara Misael Bagas Kevineo 13 Juli, Aldora Anabel Irami 13 Juli, Jesselyn Kenzi Davi 13 Juli, Deanita Nora Bisilisin 13 Juli, Rahel Luna Widiawati 14 Juli, Alicia Herman Suteja 14 Juli, Nima Dewi Kaherni 15 Juli, Koko Wicaksono 18 Juli, Budiman Effendi 19 Juli, Sri Yuliati 20 Juli. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Berita duka, telah berpulang ke rumah Bapa di surga pada hari Jumat 9 Juli 2021, Ibu Lumanik usia 79 tahun, ibunda dari Bapak Iputu Sujana. Dan hari Kamis 15 Juli 2021, Jersey Ellen Jacqueline Nender usia 54 tahun, istri dari Bapak Farid Al-Hasani. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan. Kebaktian GBI Sentro Minggu 25 Juli 2021. Untuk sementara kebaktian tetap diadakan secara online yang dapat diakses melalui YouTube GBI Sentro. Kebaktian Smiling Kid, kebaktian anak online dapat diakses melalui YouTube Smiling Kid yang diadakan setiap minggu mulai jam 11.00 WIB. Mohon dukungan orang tua untuk mengarahkan putra-putrinya untuk mengikuti kebaktian anak tersebut. Amplop persembahan perpuluhan, ucapan syukur dan persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer rekening BCA atas nama GBI Sentro dengan nomor rekening 018609000. Prokes, patuhi protokol kesehatan dengan tetap menjaga jarak, pakai masker saat aktivitas di luar rumah, dan sering mencuci tangan dengan sabun dan hindari kerumunan. Sekian pengumuman yang boleh kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama pujikan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Bapak, terima kasih untuk kekuatan dari surga yang dicurahkan ketika kami menonton atau mengikuti ibadah online ini Tuhan. Ketika kami percaya ada satu kuasa yang diberikan Tuhan, ada satu kuasa yang melindungi, ada satu kuasa yang menguatkan di dalam nama Yesus. Maka kami semua semakin dekat kepadamu Tuhan. Keadaan-keadaan ini akan membuat kami semakin dekat kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan kami bisa terus beribadah dengan cara apapun. Bahkan di rumah Tuhan akan hadir. Bahkan di rumah kami Tuhan hadir. Bukan cuma sekedar di gereja, kami beribadah di rumah Tuhan hadir. Dan saat kami ada di rumah, kami diluputkan Tuhan dari segala roh maut. Seperti bangsa Israel yang diluputkan dari segala roh maut. Mereka tinggal di rumah, beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami percaya perlindungan Tuhan itu nyata. Perlindungan Tuhan itu menyertai kita semua. Maka saat ini mari kita angkat tangan kita. Saudara taruh HP-mu, cukup dengarkan suaranya. Angkat tanganmu di rumah, menengadah ke langit sebagai tanda penyerahan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Karena kita bukan cuma sekedar dilindungi, tapi kita dimiliki. Kita bukan cuma sekedar dilindungi, kita sudah ditebus dengan darah Yesus. Maka terimalah perlindungan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menyelamatkan kita, melindungi kita dari segala roh maut, sakit penyakit, dan memberikan kekuatan bagi yang sakit dan disembuhkannya engkau. Di dalam nama Yesus, dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.
selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.